Pemberlakuan PPN 12% pada Januari 2025 berpotensi mundur. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Kami kutip dari Kompas.com, Saudara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bilang hampir pasti kenaikan PPN 12% penerapannya mundur. Menurut Luhut, sebelum pemberlakuan kenaikan PPN 12%, pemerintah akan memberikan stimulus ke masyarakat yang kondisi ekonominya susah. Luhut menjelaskan, pemerintah masih membahas rencana pemberian bansos ke masyarakat dan pemberlakuan PPN 12%. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berencana bertemu dengan pemerintah untuk membahas kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap dunia usaha. Lebih lengkap sudah bergabung analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta. Ya, Pak Ajib, APindo mendukung atau tegas menolak justru kenaikan PPN 12%. Apa pertimbangannya Pak Ajib? Ya, Mbak Okta, APindo akan selalu memberikan masukan yang konstruktif terhadap pemerintah. Di mana masukan yang diberikan oleh APindo adalah berdasarkan dari potret dan kondisi yang ada di masyarakat maupun dunia usaha. Dan dalam konteks sekarang, itu memang waktunya tidak tepat kalau pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, Mbak Okta. Maka APindo dengan tegas memberikan masukan agar kalaupun ada kenaikan itu ditunda sampai dengan beberapa indikator ekonominya itu sudah membaik. Dan itu bukan sekarang. Kalau kemudian pemerintah membangun narasi di 1 Januari 2025 dinaikkan, maka itu waktunya tidak tepat walaupun itu memang ruang dari undang-undangnya ada. Di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan menyebutkan pemerintah itu bisa menaikkan tarif PPN pada 1 Januari 2025. Tapi sisi yang lain, bola itu ada di pemerintah. Pemerintah bisa menaikkan sesuai dengan undang-undang tersebut, tapi juga bisa menunda dengan melihat kondisi-kondisi ekonomi dan kondisi masyarakat yang ada. Dan APindo memberikan masukan ke pemerintah agar kenaikan tarif PPN itu dilakukan penundaan dan pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan lain yang bersifat pro dengan pertumbuhan dan pro dengan daya beli masyarakat. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Ajib, artinya memang pengusaha saat ini yang tidak hanya terdampak tentu tidak hanya masyarakat tapi juga pengusaha, dan diharapkan ini ada penundaan secara tegas oleh APindo, dikatakan demikian karena memang waktunya belum tepat. Pak Ajib, jadi gimana selama ini komunikasi antara APindo dengan pemerintah? Sudah pernahkah? Kemudian bagaimana dengan rencana pertemuan antara APindo dengan Kemenkeu? Poin apa yang nantinya akan disuarakan oleh APindo? APindo selalu membuat komunikasi yang terbaik dengan pemerintah dan bahkan pada bulan lalu APindo juga melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Keuangan Mas Tommy misalnya. Itu bagian dari upaya bagaimana APindo memberikan masukan-masukan bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi dunia usaha yang ada. Sekarang Mbak Okta, indikator-indikator ekonominya ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Pertama misalnya dari sisi daya beli masyarakat. Bahkan dari LPEM Universitas Indonesia menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, lebih dari 8,5 juta penduduk itu turun kelas. Dan kemudian indikator yang lain adalah bagaimana BPS merilis bahwa selama 5 bulan berturut-turut itu kita mengalami deflasi. Dan deflasi ini menjadi sebuah indikator bahwa daya beli masyarakat itu sedang menghadapi problem, Mbak Okta. Itu dari sisi demand. Kemudian coba kita lihat dari sisi private sektornya atau dari supply-nya. Di mana kita PMI manufaktur itu pun juga sedang mengalami konstruksi dan bahkan pada bulan Oktober kemarin kita hanya 46,5. Indikator-indikator ekonomi inilah kemudian menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia itu sedang kurang ideal. Dan bahkan kalau kita lihat Mbak Okta, pertumbuhan ekonomi kita juga sedang mengalami cenderung penurunan. Bahkan di kuartal ketiga kemarin di bawah 5%, hanya di angka 4,95%. Harapan kita Mbak Okta, akhir tahun 2024 ini secara agregat kita masih bisa di atas 5%, karena tahun depan kita pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% sesuai dengan kerangka ekonomi makro yang disepakati oleh pemerintah dan DPR RI. Problemnya adalah secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh daya beli masyarakat, oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kemudian kalau pemerintah mendorong kebijakan-kebijakan yang berupa disinsentif fiskal misalnya dengan kenaikan tarif PPN, maka yang menjadi risiko adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri karena daya beli masyarakat itu akan mempengaruhi secara signifikan atas
secara umum produk domestik bruto yang ada di Indonesia. Jadi harapan dunia usaha dan harapan Apindo Mbak Okta adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong insentif-insentif baik terutama juga di fiskal dan juga di moneter maupun di regulasi-regulasi sehingga daya beli masyarakat bisa kembali baik. Demikian Mbak Okta. Meskipun tadi poin yang dikatakan Lut Binsar Panjaitan adalah hampir pasti mundur kebijakan PPN 12% ini, tapi tadi yang dikhawatirkan adalah bagaimana daya beli masyarakat ini sedang terguncang begitu, tapi justru ada kebijakan PPN 12% ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Pak Ajib, jadi sebenarnya apa sih dampak konkret atau yang bisa langsung terlihat di dunia usaha ketika PPN 12% ini tetap berjalan tahun depan? Misalnya seberapa besar kenaikan harga di tingkat produsen yang akhirnya sampai di tangan konsumen? Kenaikannya berapa persen kira-kira? Sebelum ke efek kenaikan PPN Mbak Okta, ketika kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan dari Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan akan diundur, problemnya adalah kebijakan fiskal itu full ada di Kementerian Keuangan. Dan kalau kita lihat dari struktur kabinet yang ada, Kementerian Keuangan itu sekarang langsung di bawah Presiden. Artinya sekarang adalah betul-betul bagaimana willingness dari pemerintah, bagaimana dari Menteri Keuangan dari Bu Sri Mulyani Indrawati, dan juga dari komitmen Pak Prabowo agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan memberikan insentif-insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Itu poinnya. Jadi sekali lagi kebijakan fiskal full ada di Kementerian Keuangan. Jadi kita tunggu rilis resmi dari Bu Menteri. Sekarang kemudian bagaimana kita lihat efeknya Mbak Okta. Berbicara PPN adalah sebuah objek pajak tidak langsung yang dikenakan kepada seluruh masyarakat. Baik itu masyarakat kelas atas, kelas menengah, bahkan juga kelas bawah. Ketika mereka melakukan pembelanjaan barang dan jasa yang kena pajak, maka mereka harus dipungut pajak. Ini problemnya. Jadi kalau ditanya apa efeknya buat seluruh masyarakat dari si demand, maka semuanya akan kena. Karena mereka yang ini pajak atas pembeli akhir istilahnya. Pembeli akhir itu berarti masyarakat luas. Kemudian bagaimana dari sisi supply-nya, bagaimana sisi private sektornya. Begini Mbak Okta, ketika kemudian 1% ditambahkan menjadi variabel HPP barang dan jasa, maka otomatis ini akan mendongkrak nilai barang. Ketika nilai barangnya terdongkrak, maka kemungkinan cuma ada dua. Masyarakat kemudian membeli dengan harga lebih tinggi, artinya kemudian dia akan mengorbankan kemampuan daya belinya atas barang-barang yang lain, atau kemudian dari sisi suplainya juga, maka volumenya udah hampir pasti berkurang. Sebagai contoh misalnya, tadinya volumenya misalnya dengan harga 1.000, volumenya 100. Kemudian ketika harganya misalnya naik, katakan dengan kenaikan tarif PPN 1%, terkoreksi. Kajian Apindo itu koreksi kenaikan barang itu bisa 2-3 atau bahkan 4% untuk beberapa barang tertentu, Mbak Okta. Karena PPN itu bukan hanya atas produksinya, tapi misalnya mereka kemudian barang logistiknya, kemudian ketika barang itu ada di minimarket dan lain-lain, maka ini akan ada eskalasi harga yang kenaikannya bukan hanya 1%, bisa 2-3 atau beberapa barang 4%. Ketika kemudian terjadi kenaikan barang seperti itu, udah otomatis volume akan turun. Itu yang kemudian kita sampaikan Mbak Okta, kenaikan tarif PPN akan memberikan impact dari sisi demand, dari sisi masyarakat, dan juga impact terhadap si supply. Karena yang kita khawatirkan adalah perputaran ekonomi akan kembali terhambat dengan adanya kenaikan tarif PPN. Karena daya beli kita belum membaik, Mbak Okta. Kita memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah kalau memberikan disinsentif fiskal, maka pemerintah memberikan pada waktu yang tepat. Dan 1 Januari 2025 adalah waktu yang bukan waktu yang tepat. Demikian Mbak Okta. Bisa terjadi eskalasi harga di saat yang jadi catatan deh, kalau kembali ke pertanyaan sebelumnya adalah bagaimana daya beli juga sedang terhambat saat ini yang harus jadi catatan bagi pemerintah. Pak Ajib, yang juga sekarang sedang dinanti adalah bagaimana formulasi upah buruh. Gimana hitungan pengusaha, apalagi kalau misalnya PPN 12% diterapkan, meskipun tadi ya ada kabar diundur, pasti buruh menghendaki kenaikan upah juga. Gimana ini terkait dengan upah buruh, formulasinya Pak Ajib? Kalau Apindo akan selalu tunduk dengan regulasi yang ada Mbak Okta. Karena regulasi yang ada itu tidak pernah memasukkan variabel kenaikan tarif PPN. Variabel untuk membuat formulasi upah buruh adalah berbicara masalah inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan konsisten di situ. Memang kemudian akan jadi problem adalah ketika kemudian variabel kenaikan PPN tidak dimasukkan, maka ini yang kita sampaikan di awal tadi, Mbak Okta, bahwa daya beli masyarakat akan mengalami tekanan. Ketika variabel-variabel yang dimasukkan di upah buruh itu hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi misalnya, tapi kemudian pemerintah memberikan insentif fiskal, maka ini akan membebani bukan hanya buruh, bahkan dunia usaha juga akan terbebani. Ini beban yang dikenakan buat semuanya. Buruh kena, pekerja lepas juga kena, UMKM kena, dan juga pengusaha-pengusaha di private sektor kena. Artinya Mbak Okta, bahwa kenaikan tarif PPN yang
kalau opsinya dinaikkan pada 1 Januari nanti, impactnya bukan hanya pada buruh yang sekali lagi notabene kenaikan tarif PPN tidak menjadi variabel formulasi upah, tapi juga terhadap seluruh sektor yang ada. Dan pemerintah harus betul-betul jeli untuk menghitung dan mengkalkulasi bagaimana efek negatif dan kemudian bagaimana memberikan satu sisi ketika ada insentif, satu sisi pemerintah harus memberikan insentif baik fiskal, moneter maupun dalam bentuk regulasi yang lain. Demikian Mbak Okta. Jadi beban seluruh lapisan tentu dari Apindo juga harapannya kalaupun naik tentu harus dilihat bagaimana kondisi di masyarakat karena tadi punya cita-cita pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5%, tapi balik lagi itu ditopang daya beli, tapi sekarang justru dengan adanya kenaikan PPN yang dikhawatirkan adalah daya beli masyarakat semakin tergerus terutama bagi kelas menengah. Tentu kita harapkan ada solusi konkret yang win-win solution dari pemerintah untuk masyarakat, pengusaha maupun juga bagi pemerintah maupun juga masyarakat. Terima kasih Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pak Ajib, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Okta.